Selamat jumpa kembali dalam sesi Risk Management Updates. Kali ini kita akan membahas Risk Management Implementation and its Success Factors. Kita akan coba menelusuri kembali sejarah implementasi manajemen risiko, baik di level internasional maupun di Indonesia. Kita juga akan melihat faktor-faktor apa yang menjadi kunci keberhasilan implementasi manajemen risiko dalam sebuah organisasi. Kita mulai dengan melihat tonggak-tonggak sejarah implementasi manajemen risiko. Kita lihat di sini bahwa manajemen risiko dimulai diterapkan sejak sekitar tahun 1950-an. Awalnya bersifat informal, sporadik, kemudian seiring dengan berjalannya waktu berkembang menjadi lebih formal dan semakin penting peranannya, terutama terkait dengan beberapa peristiwa bencana alam, seperti misalnya kebocoran instalasi nuklir di 3 Mile Island di Amerika Serikat. Kemudian ada berbagai macam korupsi, fraud yang terjadi di berbagai negara, dan kemudian juga ada krisis keuangan internasional. Semuanya menyadarkan para pemimpin organisasi tentang pentingnya risk management. Kemudian pemuncak dari tonggak sejarah implementasi manajemen risiko terjadi pada tahun 2009, yaitu dengan distandarkannya risk management oleh ISO, Organisasi Standarisasi Internasional, yaitu dalam ISO 31000. Di Indonesia, manajemen risiko kemudian juga dibakukan oleh Badan Standarisasi Nasional menjadi SNI ISO 31000 manajemen risiko pada tahun 2011. Kemudian kita ketahui pada tahun 2018 ISO 31000 mengalami revisi. Sekarang kita lihat bagaimana implementasi manajemen risiko di Indonesia. Sama dengan di negara-negara lain, manajemen risiko pertama-tama diterapkan oleh sektor keuangan, khususnya perbankan, asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Kemudian manajemen risiko juga diterapkan di sektor-sektor yang memang padat dengan risiko, misalnya di sektor-sektor pertambangan, energi, transportasi, dan sebagainya. Kita ketahui juga bahwa Kementerian BUMN mewajibkan semua BUMN untuk menerapkan manajemen risiko, dan ternyata memang telah diterapkan. Ada yang sudah mencapai kematangan tinggi, namun ada juga yang baru pada taraf awal. Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah juga telah menerapkan manajemen risiko. Bahkan organisasi-organisasi swasta nirlaba juga beberapa telah menerapkan manajemen risiko. Sekarang kita akan melihat faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan manajemen risiko, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Saya akan mengulas 5 hasil penelitian tentang faktor-faktor kunci sukses penerapan manajemen risiko. Kasus pertama saya ambilkan dari Thailand. Ada kajian dalam industri keuangan di sana dengan melibatkan
interview atau wawancara terhadap 34 pemimpin perusahaan yang memang telah mengimplementasikan manajemen risiko. Di sini ada beberapa temuan terkait dengan faktor-faktor keberhasilan itu. Namun saya ingin menyoroti dua hal, dua kunci sukses. Yang pertama adalah komitmen dan support dari top management. Kemudian yang kedua adalah pelatihan atau training. Dua hal ini terkait dengan sumber daya manusia. Demikian juga faktor-faktor yang lain seperti komunikasi, budaya, trust atau saling percaya, semuanya terkait dengan sumber daya manusia. Berikut kita lihat pengalaman dari Tiongkok. Ada kajian di sana pada tahun 2014 terhadap implementasi manajemen risiko dalam industri konstruksi. Metode yang digunakan adalah metode survei terhadap 89 responden. Kemudian ada temuan bahwa memang sumber daya manusia kembali ditemukan sebagai faktor kunci, yaitu di sini kita lihat adalah komitmen dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan senior management atau staff senior. Ini temuan dari Tiongkok. Kemudian kita lihat temuan dari Amerika Serikat. Di sana diselenggarakan pada tahun 2015 sebuah survei internasional dengan melibatkan 134 responden yang adalah profesional dalam bidang risk management. Ditemukan di sini pentingnya hubungan atau relationship di antara Chief Risk Officer, Audit Committee, dan top management. Hubungan yang baik di antara ketiga pimpinan dalam organisasi atau perusahaan itu disimpulkan sangat berpengaruh terhadap kunci sukses implementasi manajemen risiko. Berikut kita lihat pengalaman dari Tanzania di benua Afrika. Di sana diselenggarakan studi kasus khususnya untuk industri konstruksi. Kembali di sini terkonfirmasi bahwa sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan manajemen risiko, implementasi manajemen risiko dalam organisasi. Kita lihat, saya beri cetak tebal di sini. Risk Management Policy and Experts. Kemudian Teamwork and Commitment of the Top Management. Kembali kita lihat di sini. Komitmen, dukungan dari pimpinan, pucuk pimpinan. Kemudian teamwork atau kerja dalam tim. Kemudian communication and training. Kembali di sini kita lihat penting sekali aspek sumber daya manusia di dalam implementasi manajemen risiko. Bagaimana dengan di Indonesia? Kami melakukan survei yang melibatkan 309 responden. Di sini saya sajikan temuan-temuannya. Yang pertama adalah implementasi manajemen risiko terbukti dapat meningkatkan daya saing ekonomi, baik perusahaan yang menerapkannya maupun orang-orang yang ada dalam perusahaan itu. Kemudian temuan kedua adalah bahwa pengerahan human resource atau sumber daya manusia manajemen risiko berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi manajemen risiko. Dan yang terakhir, temuannya adalah bahwa pelatihan dan sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan kualitas risk management human resource development atau pengembangan sumber daya manusia manajemen risiko. Demikianlah beberapa temuan dari penelitian kami pada tahun 2020. Nah, sebagai kesimpulan dapat
saya sampaikan di antara 5 studi kasus atau penelitian yang tadi kita bahas, kita temukan adanya faktor-faktor yang dominan. Yang pertama adalah komitmen dari top management. Ini berulang-ulang ditemukan sehingga terkonfirmasi kembali pentingnya komitmen dari top management. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan human resource development, pengembangan sumber daya manusia. Seperti misalnya pelatihan, komunikasi, dan budaya. Oleh karena itu dapat kita rekomendasikan tentang perlunya prioritas yang lebih tinggi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk pengembangan manajemen risiko, implementasi manajemen risiko. Cukup sekian sesi Risk Management Updates kali ini. Saya Sony Priarsono, Guru Besar IPB dan Ketua Dewan Penasihat Akademik CRMS Indonesia. Terima kasih.